Dalam adalah menjadi dari. Jadi aku di Go Cubs, Go Cubs, Go Cubs, Go Cubs. Di saat segalanya terasa sangat suram, ini adalah momen yang luar biasa untuk melakukan apa yang sedang aku lakukan bersama kalian semua. Jadi terima kasih banyak sudah mendukungku dalam hal ini. Terima kasih sudah datang dengan semangat yang begitu baik dan aku menantikan untuk bertemu kalian semua di bulan-bulan mendatang saat kita melanjutkan tur ini. Masyarakat kita seharusnya melindungi perempuan. Aku rasa sebagian besar dari kita bisa setuju dengan itu. Dan masyarakat kita juga sangat menyukai olahraga dan ingin melindungi olahraga agar tidak dipolitisasi. Jadi, masuk akal jika masyarakat kita ingin mendukung perempuan yang ingin menonton olahraga, bukan? Kecuali dalam kasus khusus perempuan ini. Dia dianggap terlalu berbahaya untuk diizinkan menonton negaranya sendiri dalam pertandingan sepak bola. Itu benar-benar gila. Ayo Cubs. Jadi, bagi kalian yang tidak bisa melihat siapa dia di sini, dia ingin menonton pertandingan. Namanya Katie Hopkins. Kami akan memberitahu kalian siapa dia sebenarnya sebentar lagi. Dan para pria menyuruhnya pergi. Bisakah kita sejenak membahas betapa legendarisnya perempuan ini? Dia diteriaki oleh sekelompok pria untuk keluar dari pub karena ingin menonton pertandingan sepak bola. Dan tanggapannya adalah berputar sambil mengacungkan jari tengah. Itu cukup keren. Deal, Hyun. Oke, jadi siapa perempuan ini dan kenapa dia dikeluarkan dari pub? Pertama-tama, patriot Inggris sejati, Katie Hopkins adalah namanya. Dia dikeluarkan dari Dundee Arms di Bethnal Green. Saya pikir ini masih masyarakat yang bebas. Tapi ketika orang-orang dikeluarkan dari tempat hanya karena orang lain tidak suka politik mereka, itu sudah menjelaskan segalanya. Ironinya sulit untuk diabaikan. Mereka yang terus-menerus mengajarkan toleransi, keberagaman, dan inklusi, seringkali justru yang paling tidak toleran terhadap pandangan yang berbeda. Jika responsmu terhadap perbedaan pendapat adalah sensor, pengucilan, dan membungkam orang, maka kamu sudah kalah dalam perdebatan. Boikot tempat ini dan buatlah terkenal karena apa adanya, yaitu sarang kebencian dan diskriminasi beracun dari sayap kiri. Jadi, kamu mungkin sudah bisa menebak sendiri bahwa Katie Hopkins mewakili pandangan politik yang tidak sejalan dengan kaum kiri di pub ini. Selamat datang di perlawanan balik. Aku Mairaka, pembawa acara kamu. Pastikan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kamu tahu kapan video kami berikutnya tayang. Dan juga untuk mendukung video ini, supaya lebih banyak orang bisa mengetahui kegilaan yang terjadi di sini, di Puspek. Kami melawan upaya untuk menghancurkan Barat, Barat yang kami cintai dan pedulikan. Jadi, jika kamu juga merasakannya, selamat datang. Kamu telah menemukan orang-orangmu. Jadi, Katie Hopkins adalah wanita luar biasa yang memiliki seri video yang mungkin sudah pernah kamu lihat atau dengar. Namanya Bad Shit Bonkers UK atau That Shit Bonkers Britain, di mana dia terus-menerus mengungkapkan hal-hal gila yang terjadi di Britania Raya. Dan dia sebenarnya punya selera humor yang cukup bagus dan cukup rasional tentang banyak hal yang dia katakan. Tapi ternyata, meskipun dia sering menjadi corong bagi sekelompok besar orang di Britania Raya, dia tidak diterima di sebuah pub jika dia ingin menonton pertandingan sepak bola. Tapi dia sudah terbiasa diburu dan dibenci. Ini terjadi ketika dia berada di sebuah pub di London tadi malam. Sekarang, bagi kalian yang belum tahu siapa Katie Hopkins, mari kita lihat apa yang bisa dikatakan internet tentang dirinya. Jadi, Katie Hopkins adalah seorang tokoh media asal Inggris, tentu saja. Komentator politik sayap kanan ekstrim, mantan kolumnis, dan pebisnis. Dia mulai dikenal saat menjadi peserta di musim ketiga acara realitas The Apprentice pada tahun 2007. Dia memiliki 2 juta pengikut, atau 1,7 juta pengikut sampai saat ini. Dan kontennya benar-benar luar biasa. Sekarang mari kita lihat bagaimana dia memutuskan untuk merespons kejadian gila saat dia dikeluarkan dari pub ini secara sangat terbuka.
kalau boleh saya bilang begitu. Saya ingin mengucapkan terima kasih singkat kepada semua orang yang datang ke tur baru saya di berbagai kota. Semua orang sepertinya bilang ini tur terbaik sejauh ini, dan itu kabar baik. Kalian semua datang dengan penuh antusiasme. Kalian mendukung teater, mendukung bar, dan juga tipe orang-orang yang hadir. Kalian tahu, ada para jomblo yang datang sendiri karena mereka percaya pada kalian, keluarga kita selama tur ini. Mereka datang sendiri dan pulang bersama keluarga. Kami punya penonton berusia 90 tahun bersama dengan yang berusia 16 tahun. Kami punya para lesbian tango dan segala macam di antaranya. Dan itu benar-benar malam yang luar biasa. Kalian semua membantu saya merebut kembali ruang publik sehingga orang lain yang berpikiran berbeda dengan saya juga akan memiliki kebebasan untuk berbicara di platform dan tempat pilihan mereka. Dan sungguh, di saat segalanya terasa sangat-sangat suram, ini adalah hal yang luar biasa. Bisa melakukan apa yang saya lakukan bersama kalian semua. Jadi, terima kasih banyak sudah mendukung saya dalam hal ini. Terima kasih sudah datang dengan semangat yang begitu baik, dan saya sangat menantikan untuk bertemu kalian semua di bulan-bulan mendatang saat kita melanjutkan tur ini. Itu adalah hal yang sangat baik untuk dikatakan, karena dia memang orang yang baik. Mari kita dengarkan komentar-komentar lain yang dia berikan. Sebentar saja. Kenapa kamu tidak bisa mendengar? Ini adalah jenis konten yang dibuat oleh perempuan ini. Menurutku, ini benar-benar luar biasa dan hebat, serta punya selera humor yang bagus di masa yang rumit seperti ini. Tapi inilah hal yang mereka coba bungkam dengan segala cara. Di sini, di Inggris yang benar-benar kacau, di mana Rupert Lowe MP yang sangat brilian dan para penyintas seperti Sammy Woodhouse telah merilis penyelidikan tentang geng grooming pemerkosaan anak-anak kita oleh mayoritas pria muslim Pakistan. Sammy Woodhouse tampil di Good Morning Britain, acara sarapan utama di Inggris. Dan dia diberitahu oleh editor untuk tidak menyebutkan ras para pelaku. Namun dia tetap melakukannya. Semua pujian untuknya atas keberaniannya yang luar biasa. Dalam berita lain, Keir Starmer melarang internet untuk semua orang di bawah usia 16 tahun dan bahkan untuk semua orang kerana itu hanyalah caranya untuk memasukkan identitas digital secara diam-diam. Dan seperti yang kita berdua tahu, serta orang-orang Ukraina juga tahu, Keir Starmer memang suka melakukan sesuatu secara diam-diam. Oke, itu sudah cukup tentang Katie Hopkins untukmu. Tapi kamu sudah mengerti gayanya. Lihat bagaimana orang-orang merespons. Benar-benar luar biasa dan sangat tepat dengan kebenaran. Sekali lagi dia berhasil. Sangat menghormati kamu, Katie. Katakan dengan lantang, Katie. Kita mungkin akan segera tinggal di gua. Hormati dia karena menyebutkan ras dari geng-geng pelecehan itu karena memang harus dikatakan. Kerja bagus, Katie. Seperti biasa, kamu selalu mengatakan apa yang perlu dikatakan. Kerja bagus juga untuk Rupert Lowe dan tim Restore Britain atas semua kerja luar biasa mereka. Kami sayang kamu, Katie. Kamu sudah menjadi harta nasional Haiti. Aku punya 5 anak. Bagaimana aku akan? Kami suka wanita yang memakai masker. Aku bersumpah kamu semakin muda. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia adalah seseorang yang sebenarnya cukup dicintai oleh banyak orang. Dan cerita ini hanyalah contoh lain tentang bagaimana ketika kamu mencoba membagikan pendapatmu sendiri secara online, yang seharusnya bisa kamu lakukan, kamu mungkin harus menanggung konsekuensinya, terutama jika kamu tinggal di tempat seperti Batshit Bonkers, Britania. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.